Kitab Daniel pasal 3 ayat 13 sampai pada ayat 18. Tema judul yang beri Lembaga Alkitab Indonesia adalah perapian yang menyala-nyala. Sama temanya dengan Alkitab Bapak Ibu. Sama. Berarti kita punya satu Alkitab. Amin. Kalau kita punya satu Alkitab, berarti kita punya satu kepercayaan. Kalau kita punya satu kepercayaan, berarti kepercayaan kita tidak kepada yang lain, tetapi kepada Yesus Kristus, pemilik perkataannya. Amin. Haleluya. Nah, puji Tuhan, kalau Bapak dan Ibu sudah menjumpai pasal dan ayat yang saya maksud, mari kita bangkit berdiri sekali lagi untuk menghormati firman Tuhan, dan kita akan berkata bersama-sama deklarasi kita untuk menyatakan kepada segala kekuatan yang ada dalam dunia ini bahwa Alkitab, perkataan Allah, adalah otoritas yang tertinggi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pegang Alkitab di tangan kanan kita, katakan bersama dengan saya percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan jiwa saya, sanggup menyelamatkan keluarga saya, sanggup menyembuhkan penyakit saya, sanggup menolong hidup saya, sekalipun dalam masa yang sukar. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, puji Tuhan, perhatikan baik kitab Daniel pasal 3 ayat 13. Saya akan baca ayat 13 mulai. Bapak Ibu akan baca ayat 14 dan ayat yang terakhir 18 kita akan baca bersama-sama. Ayat ini kurang lebih ada sampai ayat yang ke 30, tetapi kita baca cukup sampai ayat 18. Sekali lagi perhatikan baik-baik Alkitab kita, dengar firman Tuhan dengan baik. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap Raja 3. Berkata Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu menjadi jawabanku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, dengar baik, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? 3. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami beri jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan ya Raja 3 sama-sama. Tetapi saya yang tidak, karena Tuhan mengetahui dari Raja bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuhan dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Amin. Silakan dulu. Puji Tuhan. Kata Yesus, yang paling bahagia adalah saudara dan saya mendengar firman Tuhan, yang merenungkan, yang melakukan firman Allah, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, pengajaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita tentang suatu peristiwa yang hebat, peristiwa yang luar biasa ketika orang-orang muda ini diperhadapkan dengan situasi yang sukar, situasi yang sulit, situasi yang tidak mungkin bagi mereka. Tetapi Alkitab berkata bahwa mereka mengalami mujizat karena tangan Tuhan yang hebat menolong hidup mereka. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup saya? Saudara percaya? Saya membaca firman Tuhan ini semalam-malam. Saya nangis dan saya bilang, Tuhan, ini orang-orang ini punya integritas yang luar biasa. Mereka tidak hanya percaya Raja di atas segala raja, Tuhan yang hebat, yang mendesain mereka, yang menciptakan langit dan bumi, tetapi mereka sungguh berani membayar harga yang mahal
kepercayaan itu. Percaya Yesus tidak cukup. Kalau bilang dengan kanan, kita percaya Yesus tidak cukup. Kita percaya Yesus tidak cukup. Ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Kita dengan kanan, tengok bayar lalu bilang harganya mahal. Harganya mahal. Amin. Amin. Dia sudah membayar kita dengan darah yang mahal. Karena saudara dan saya berharga di matanya. Amin. Maka dia membayar kita dengan harga yang mahal. Amin. Amin. Berubah dan mencari berkata akan membuat kita mencari pribadi yang berbeda. Berulang-ulang kali saya berkata berbeda bukan karena status sosial, tapi berbeda karena cara hidup kita. Amin. Dan memiliki prinsip-prinsip kerajaan Allah dan membuat Tuhan kagum dengan cara hidup kita. Saya kagum dengan pernyataan dari orang-orang muda itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berkata di ayat 7-18, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tangan-Mu ya Raja. Dengar baik ayat 18. Tetapi seandainya tidak, oh hebat sekali. Ini iman yang hebat, amin. Amin. Percaya yang kuat. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ayat 19 kita lihat reaksi daripada Raja. Mukanya gimana mukanya? Maka meluaplah apa? Kegeraman dan bukan Mesak, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Sebenarnya ada tawaran yang apa? Raja sampaikan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dikatakan ayat 14-15, Raja memberikan tawaran kepada mereka. Kamu sebenarnya harus berhikmat. Ini sudah terlanjur dibuat. Kamu kalau mengikutinya, maka kamu akan mengalami suatu keadaan yang baik. Kalau kamu mendengar puji-pujian, ada seruan sangkakala dibunyikan, gabus rebab dibunyikan, hendaklah kamu tunduk dan bersujud kepada patung buatan tangan, supaya kamu tidak diapa-apai. Tetapi mereka menjawab, no. Kami tidak akan pernah melakukan hal itu. Kami tidak akan pernah menyakiti Tuhan kami. Kami tidak akan pernah meninggalkan Allah kami. Kami tidak pernah melukai, tidak akan mau pernah melukai hati Tuhan kami. Hebat pernyataan mereka. Ada 2 hal yang sederhana yang akan saya bagikan pagi hari ini. Dari 2 cara bagaimana kita dapat berubah dan untuk mencari berkat. Yang pertama, saya jumpa di sini. Dekat dengan Tuhan. Tolong bilang diri kanan. Dekat dengan Tuhan. Berapa banyak saudara yang ingin dekat dengan Tuhan. Hari-hari yang ada, banyak orang hanya suka dekat dengan pejabat ini. Ada banyak pendeta yang hanya suka dekat dengan pejabat, supaya dapat didapati, tapi mereka tidak pikir Tuhan yang datang. Saya katakan tidak sama. Tetapi kalau kita dekat dengan pembesar kota ini, pembesar dalam negara yang lalu, kita tidak dekat dengan Tuhan, ada kabar celaka yang harus kita dekat. Tuhan merancang hal yang baik bagi hidup kita, amin. Dekat dengan Tuhan. Dekat pada itu rindu. Setiap kata kamu menunggu. Aku sangka ku temukan
ia lagi susah, bukan di saat ia lagi punya pergumulan, bukan di saat ia lagi ada dalam suatu keadaan yang tidak baik, tetapi dengan baik orang tinggalkan Tuhan dan melupakan kebaikan Tuhan ketika dia sedang ada dalam zona yang nyaman. Tiga pria muda ini, mereka tidak pernah lupa dari mana mereka diangkat. Amin. Orang yang punya integritas, mereka tahu pangkat, kedudukan, jabatan, pekerjaan yang diberikan raja Nebukadnezar sebagai orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang ternama, tapi mereka tidak memandang itu segala-galanya. Tapi mereka melihat Tuhan mereka adalah segala-galanya. Amin. Orang hebat, dekat dengan Tuhan, itu kerinduan Tuhan. Ada banyak orang melayani Tuhan, hebat kelihatan, tetapi sebenarnya mereka ada dalam suatu keadaan yang memprihatinkan. Seperti bom waktu saya katakan, ada saat di mana akan terjadi ledakan yang hebat. Karena tanpa mereka sadari, mereka telah meninggalkan Tuhan. Saya katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikitpun. Amin. Kitalah yang meninggalkan Tuhan. Kita sibuk dengan segala keadaan yang sedang kita hadapi alami. Kita lupa bahwa semua yang kita hadapi, yang kita nikmati, yang kita alami itu hanya karena anugerah Tuhan. Tiga pemuda ini memberi hormat yang tertinggi bukan kepada jabatan mereka, tapi hormat mereka, kekaguman mereka hanya kepada Tuhan yang mereka cintai. Pernyataan mereka, kalau memang Tuhan kami tidak menolong kami, tidak apa. Dengan kata lain, kami tidak akan pernah menyakiti hati. Kami tidak akan pernah protes sama Tuhan kami, walaupun kami harus hangus terbakar, walaupun kami harus mati dalam keadaan yang tidak benar. Tapi Tuhanku Raja, hendaklah kau katakan, kami tidak akan pernah menyangkal Tuhan kami. Hebat. Orang-orang seperti inilah yang mencari Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makanya saya katakan, harus kita berani berkata tidak terhadap dosa. Karena kenikmatan dosa itu hanya sementara. Tetapi ada kekekalan yang Tuhan siapkan bagi hidup saudara dan saya. Akan kita alami, akan kita nikmati ketika kita dekat dengan Tuhan. Mau dekat dengan Tuhan? Ada indikatornya, ini bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan. Ini bicara tentang hubungan, pergaulan, pujian kita, sembah kita, segala kekaguman kita akan berikan kepada Dia. Kapan kita bisa melakukan itu? Ketika kita bersekutu dengan Dia. Ketika kita duduk di dalam mesbah doa pribadi kita. Ketika kita berlutut dan duduk di bawah kaki Tuhan. Punya mesbah doa pribadi, punya mesbah doa keluarga yang membuat saudara dan saya bertahan sampai sangkakala berbunyi adalah orang-orang yang punya kedekatan dengan Tuhan.
Tidak akan mungkin kita jumpa dengan Tuhan kalau kita tidak punya kedekatan dengan Tuhan. Ke surga. Amin. Jangan kita mimpi surga kalau kita tidak hidup benar. Jangan kita mimpi surga kalau kita tidak hidup kudus. Jangan kita pernah mimpi surga kalau kita tidak hidup di dalam perkataan Yesus Kristus. Sikap kita, pikiran, perasaan kita menyenangkan hati Tuhan.